Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Ketemu di akhir pekan. Masih terus bersama saya, Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda di akhir pekan ini. Di tengah banyaknya berita yang berbagai macam berita ya Mas Hersu, dari berbagai angle. Tapi apa yang akan kita bahas nih Mas Hersu? Ya, sebenarnya enaknya sih akhir pekan itu kita ngomongin yang ringan-ringan, jangan terlampau berat gitu ya. Tapi ternyata problem bangsa ini memang sangat berat, jadi agak susah juga kalau kita tidak ngomongin yang berat. Tapi yang ringan, tapi menurut saya rada berat, itu kebiasaan Pak Jokowi lempar-lempar kaos ya, Mbak Agi ya. Ini masih terus berlanjut nih kelihatannya Pak ya. Dan kali ini menurut saya gini, selama ini saya udah mikirnya ya sudahlah, itu udah kalau orang Jawa bilang antara watak dengan watuk gitu ya. Mau diomongin berkali-kali ya susah gitu kan. Kalau watak itu nggak bisa berubah, kalau watuk atau batu itu bisa diobati. Tapi Pak Jokowi ini kelihatannya memang ya, saya rasa ada semacam secara psikologi itu menikmati ya kalau ada orang, kalau beliau berkunjung ke daerah, kemudian beliau melempar-lemparkan sesuatu dan orang berebut, itu secara psikologi Pak Jokowi itu bahagia gitu ya. Ini saya kira ini porsinya dari para psikolog untuk menjelaskan kenapa ya ada orang yang seperti ini seperti Pak Jokowi itu ya, kok senang banget melempar-lempar, walaupun kan dikritik oleh banyak orang bahwa ini kan kayak perilaku para kolonial terhadap inlander gitu yang berebut-rebut. Pernah kita ya ada video semacam itu gitu ya. Oke lah, tapi saya kira ya mau dikritik mau diomongin terus berulang terus. Tapi yang sekali ini menurut saya agak serius ini ya Mbak ya. Ini ketika Pak Jokowi dalam kecepatan tinggi melempar kaos dan orang ada yang berebut kaos dan hampir ketabrak ya Mbak ya. Iya, jadi ada videonya Mas Hersu diunggah di sebuah media begitu, dan kemudian ya seperti biasalah yang namanya rakyat, yang namanya warga itu kan melihat rombongan pejabat dari pusat begitu, apalagi ini kejadiannya di Batang ya, sesudah meresmikan kawasan industri itu, dan kemudian orang itu berderet di pinggir jalan begitu rame-rame, dan kemudian dilempar kaos, mungkin kaos ya isinya, diduga demikian, dan orang itu nekat karena jatuhnya itu ada di jalanan, di tengah jalan, dan orang itu nekat di tengah lintasan mobil. Dan kita tahu kalau seandainya kita biasa di Jakarta ya, mobil RI 1 atau RI 2 lewat itu kan kecepatannya memang tinggi sekali karena memang sudah ada target, misalnya dari Istana Merdeka ke Halim itu kan hanya berapa belas menit saja gitu. Walaupun kalau kita pakai mobil biasa itu kan bisa 1 jam, 1,5 jam. Jadi memang kecepatan tinggi, dan kemudian warga ini berusaha untuk mendapatkan itu. Hampir ketabrak Mas Hersu, sampai ada orang yang teriak-teriak mencegah begitu ya. Nah, ini komen-komen di bawahnya. Ya. Saya kira kita tonton lihat ya. Oke. Wah, serem memang ya Mbak ya. Ini kelihatannya ya videonya nyaris saja ya. Ini ya kalau kecepatan tinggi dari seorang presiden itu memang bukan hanya soal target Mbak, itu soal protap keamanan kan ya. Karena bagaimanapun seorang presiden itu harus cepat bergerak gitu sehingga tidak jadi sasaran bidik lah dari sisi keamanan. Apalagi kalau di luar kota, di dalam kota aja sangat tinggi, apalagi di luar sangat tinggi. Tapi yang kita jadi persoalan, kenapa kok masih sempat-sempatnya gitu ngelempar barang-barang semacam ini saya kira kita sayangkan ya Mbak. Ini kejadiannya di Batang itu berarti hari apa ini ya, ketika Pak Jokowi kemudian pulang ke Jakarta meresmikan Jakarta ya, Masjid At-Taufik itu kira-kira. Iya. Ya. Oke. Ini betul, dan video ini viral Mas Hersu. Ya. Dan dibahas Mas Hersu. Jadi warga itu dan kemudian netizen membahas kalau nih ya, apesnya misalnya terjadi sesuatu sampai ketabrak, itu kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk hal seperti ini? Apakah warga yang salah ataukah yang melemparkan itu tadi yang salah gitu? Karena tidak semestinya dalam keadaan begitu terus kemudian melakukan gimmick atau sesuatu yang menggoda yang membahayakan keamanan dan nyawa gitu. Oke. Itu saya kira ya jadi catatan saja lah, mau apa lagi mau diomongin gimana juga udah nggak ada gunanya lah itu. Tapi tetap aja mengundang keprihatinan.
Terus ada juga isu yang saya kira ini mudah-mudahan segera selesailah, kasus soal rendang babi ini ya, rumah makan Padang halal gitu ya. Karena ternyata ini pedagangnya sudah dipanggil oleh polisi dan dia minta maaf, dan yang lebih menarik ternyata ini restoran ini dibuka sejak tahun 2020 dan hanya kalau kata RW-nya setempat itu hanya atau RW atau lurah saya lupa ini katanya baru itu cuma 3 bulan ya, 3 bulan tapi sudah nggak laku ya. Memang namanya ini yang boten-boten, kalau babi ya babi panggang gitu ya, kayak kupang gitu, bawang itu segmented. Kalau makanan Padang ini memang citranya itu makanan halal gitu ya. Ini saya kira mengapa kemudian ini ribut muncul ya, banyak ketika itu muncul ke permukaan banyak yang protes, karena bagaimanapun juga kan memang citra masyarakat Minang itu ya Islam dan makanannya halal. Saya bisa memahami kalau kan banyak yang protes, kenapa sih kan bisa aja namanya cuma menu itu kan terbuka, orang lain juga bisa tetap membuat rendang tapi dengan berbagai varian gitu ya, selama saya kira selama itu urusannya pribadi ya nggak ada masalah. Tapi ketika dikomersialkan kan selama ini restoran Padang itu identik dengan makanan halal gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian orang-orang Minang mulai dari si menteri, mantan menteri, tokoh, anggota DPR, bahkan gubernur bereaksi soal betul karena ini rendang ini kan selain sebagai makanan yang terlezat di dunia ya, begitu kan, pernah dinobatkan dan sudah dinobatkan ya oleh CNN juga, CNN internasional, setelah dicicipi berbagai masakan itu di seluruh dunia, dan ternyata rendang ini adalah masakan yang terbuat dari daging, dari sapi, dari beef begitu ya, yang terlezat di dunia begitu. Dan otomatis semua orang mengenal rendang ini, dan kemudian ketika itu dan kemudian rumah makannya juga mengklaim sebagai masakan Padang atau rumah makan Padang, kemudian menghidangkan rendang babi. Nah, inilah ini yang namanya, dan saya NKRI harga mati dan Pancasilanya itu di mana begitu loh. Nggak sensitif ini Mas Hersu. Iya. Padahal kemarin itu bukan hanya orang Indonesia yang karena Anda sebut tadi dunia. Kemarin Mitch Evans yang juara Formula E itu, katanya itu salah satu, dia juga penggemar, setiap ke Indonesia dia pasti makan nasi Padang gitu ya. Tapi saya kira ini ya jangan dianggap remeh ya, karena sejak awal kan kita selalu mengingatkan bahwa bangsa kita ini beragam gitu ya, dan juga namanya macam-macam dan sebagainya. Toleransi itu ya harus benar-benar dijaga, jangan kemudian tapi dengan toleransi yang mereka tafsirkan sendiri gitu. Kalau toleransi ya dituntut, malah kenapa sih orang Padangnya tidak bertoleransi membiarkan orang lain membuat masakan Padang dengan babi atau apapun gitu, atau anjing misalnya gitu. Saya kira ini kan teman-teman yang ini toleransi kebablasan gitu ya. Bagaimanapun Padang itu udah terkenal dengan Padang adat Basandi Syarak, Sarak Basandi Kitabullah gitu ya. Jadi dan makanan itu bagian dari adat dari masyarakat Minang yang dilibatkan dalam berbagai prosesi agamaan maupun prosesi adatnya. Jadi wajar kalau orang Minang itu bereaksi. Tapi untunglah kalau dari sisi pengelolanya, pemilik restoran sih mengaku minta maaf. Tapi yang nggak tahan tuh buzzer ya Mbak ya. Lagi-lagi itu yang betul. Iya, saya juga melihat kok bisa ya orang mendukung ini kan bagian dari keragaman, ini bagian dari hak asasi manusia, ini bagian dari toleransi. Lah, untuk menghargai kebudayaan, menghargai keagamaan seseorang, itu kan bagian dari toleransi juga. Begitu. Kalau seandainya memang mau membuat itu rendang sudah autentik begitu ya, identik dengan Sumatera Barat begitu. Kalau seandainya mau buat kan bisa juga babi balado atau apalah istilahnya begitu ya. Dan kemudian walaupun gambarnya adalah gambar seperti babi di rendang, tapi tidak memakai nama tersebut, karena nama tersebut ya memang sudah identik. Bahkan kalau tidak salah itu ada kok Mas Hersu, rendang dianggap sebagai makanan apa, kalau Borobudur adalah warisan dunia dari UNESCO, kalau rendang ini adalah masakan bagian dari apa, itu juga sudah ada begitu. Jadi ini mungkin dari si pembuat restoran atau pemiliknya itu hanyalah sekedar ketidaktahuan begitu ya, hanya demi cuan. Tapi buzzer ini loh yang menggoreng ini, saya juga terheran-heran mereka itu gimana ya,
pokoknya segala sesuatu yang itu adalah berhadapan dengan hal-hal yang keislaman, dan ini mereka langsung mengeluarkan sikap Islamofobianya itu tadi. Dan yang ya saya kira ini Pak Ganjar juga perlu mengevaluasi, karena sekarang itu salah satunya sekarang kornasnya Ganjaris tuh yang menggoreng isu ini ya, apa soal babi soal restoran Babi Ambo ini. Ya kalau kayak gini berat nih Pak, ini saya mesti ngomong aja Pak Ganjar, berat nih Anda kalau sudah sejak awal di dalam tim Anda itu orang-orang yang anti Islamofobia gitu ya. Itu jadi ya untuk segmen ini berat. Dari PDIP nggak dapat dukungan, dari umat Islam nggak dapat dukungan, kemana-mana nggak dapat. Nah, karena mumpung Pak. Ya, silakan. Pak Ganjar ini, Mas Ersu, kalau Pak Ganjar ini kita masuk kembali loh, Mas Ersu, ini lagi-lagi kita mengingatkan Pak Ganjar dan Ganjaris itu, ayo dukung Pak Ganjar untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim gitu ya. Baru saja kita kan dapat juga soal Borobudur itu, ternyata di Kabupaten Borobudur itu ada 25 desa. Borobudur ada kabupaten ini? Muntilan? Iya. Magelang, di Kabupaten Magelang maksud saya. Di Kabupaten Magelang ada 25 desa yang miskin ekstrim, dan 3 desa diantaranya adalah di Kecamatan Borobudur, begitu. Padahal Borobudur ini adalah warisan dunia. Kita julukan warisan dunia di Indonesia ada banyak ya, antara lain Pulau Komodo, terus kemudian juga Prambanan dan sebagainya begitu. Dan ternyata seharusnya itu bisa memberikan kontribusi kesejahteraan kepada masyarakat sekitarnya. Tapi ternyata di Borobudur saja yang seharusnya itu sejahtera, tanahnya juga ya kita tahu sangat-sangat subur lah Mas Ersu di sana, itu ternyata masih ada 3 desa yang miskin ekstrim dan harus dientaskan. Dan kalau saya lihat ya Mas Ersu, dari data nasional itu dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia itu 212 itu kabupaten dan kotanya itu mengalami miskin ekstrim. Di dalamnya itu ada desa-desa yang mengalami miskin ekstrim, dan ini terjadi lonjakan karena misalnya seperti yang kita tahu, kita bahas selama ini di Jawa Tengah itu adalah dari 5 kabupaten kota bertambah menjadi 19 kan. Nah, terus kemudian yang pada tahun 2001 itu sebenarnya Pak Jokowi mengatakan hanya ada provinsi dan kabupaten itu 35 se-Indonesia begitu ya. Ternyata ini melonjak menjadi 212 itu tadi yang meliputi 7 provinsi. Ini kan entah bagiannya juga ada dampak dari COVID, tapi juga merupakan dampak dari berbagai macam salah pengelolaan gitu kan dan sebagainya. Nah ini Ganjaris itu, ayolah lari ke sana, dorong Pak Ganjar begitu ya, membantu Pak Ganjar. Jangan ini kesannya kan juga malah untuk mengalihkan prestasi Pak Ganjar yang kemudian memang semua orang mempertanyakan kalau seandainya Pak Ganjar ini menjadi presiden, berani mencalonkan diri, apakah kemudian kita khawatirnya kemiskinan ekstrim ini malah makin merebak begitu di seluruh Indonesia. Kan orang mempertanyakan itu, apa sih prestasi Pak Ganjar? Nah ini mencoba ditutupi oleh para Ganjaris atau pendukung Pak Ganjar ini dengan melakukan narasi-narasi atau membuat narasi-narasi yang justru itu tadi yang membuat heboh begitu. Jadi orang terlupakan untuk membahas soal prestasi Ganjar itu tadi. Iya, ini memang soal yang sangat serius saya kira ya, karena mereka kelihatannya ini tetap menggunakan strategi yang lama dalam pilpres, yakni mendorong perpecahan di dalam masyarakat itu. Jadi kelihatannya memang kalau kekacauan itu orang yang sering memancing di air keruh itu selalu ada gitu ya, dan kelihatannya strateginya nggak berubah ya gitu. Strategi ini yang terus digunakan oleh para buzzer ini, dan sekarang dari sebelumnya mendukung Pak Jokowi sekarang menjadi mendukung Ganjar. Jadi kira kita bisa membayangkan apa yang terjadi kalau nantinya Pak Ganjar ini yang akan terpilih jadi presiden gitu. Nah, kita tapi soal Pak Ganjar mau jadi presiden ini kelihatannya mesti dulu kita simpulkan aja ke susu, Mbak. Gitu ya. Ojo ke susu. Ya, ojo ke susu. Karena kan dalam beberapa hari ini kita menyaksikan sejak hari apa ya? Pokoknya sejak pekan lalu, tapi kalau kita pekan ini juga ya, saya kira kan ada semacam kesan terjadi rekonsiliasi gitu antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, ya kan? Mulai pertama soal pelantikan Bu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah, yang kedua kemudian yang saya sebut tadi dalam peresmian Masjid Al Taufik, yakni Al Taufik ini masjid dari Pak Taufik, masjid suaminya Bu Mega. Nah,
di samping itu pada bersamaan ternyata ini saya kira ini yang saya nggak tahu apakah strateginya yang salah atau pada kesusu itu ternyata suara-suara yang menginginkan Pak Jokowi itu 3 periode itu bermunculan kembali gitu ya Mbak ya. Ya. Pertama yang bikin kita terkejut ternyata tafsirnya dari Ketua Umum Projo ya kemarin si Muni atau Ari Budi Setiadi itu dipanggil teman-temannya Muni itu dia menafsirkan jangan-jangan kita ini harus jeli kata dia kepada para Jokower pada Projo itu bahwa jangan-jangan yang dimaksud oleh Pak Jokowi Joko Susu itu ya 3 periode kan gitu dia bilang gitu dan dia menyimpulkan bahwa yang memang kelihatannya rakyat Indonesia menginginkan 3 periode karena standar kepemimpinan Pak Jokowi itu sangat tinggi gitu dan calon capres-capres yang ada jauh dari Pak Jokowi. Itu kan pertama tafsirnya Muni seperti itu. Tak lama kemudian juga muncul statement dari ketua HIPMI sekarang ya Mardani Maming kalau nggak salah namanya yang minta agar Jokowi jangan segera meninggalkan kita semua. Itu artinya kan mendukung 3 periode dan yang paling jelas saya kira yel-yel yang diteriakkan oleh mantan ketua umum BP yang sekarang jadi menteri investasi Bahlil ya. Bahlil yang dia lanjutkan itu kan berarti itu ya lanjutkan Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi rupanya nggak enak hati dan kemudian gitu yang kalau yang dimaksud lanjutkan itu program-program pembangunan ya harus benar itu. Nah, ini saya melihat sebenarnya memang opsi untuk 3 periode itu memang belum mati gitu ya. Tapi mungkin Pak Jokowi kenapa kemudian mengerem gitu? Ini karena pertemuan-pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu, gitu ya. Pak Jokowi ngomong soal sebagai anak nakal, gitu, anak bandel, gitu. Anak nakal yang benar-benar bandel, menganggap Ibu Megawati sebagai ibunya dan sebagainya. Tapi di satu sisi tiba-tiba orang-orangnya Pak Jokowi masih teriak-teriak soal 3 periode, makanya saya kira mungkin ini ditegur gitu karena kemudian Ketua Umum Projo itu menyatakan bahwa itu kan yang maksudnya yang 3 periode itu ya die hard-nya Pak Jokowi. Lah die hard-nya Pak Jokowi itu kan Projo. Kan gitu ya, Pak ya. Iya betul Mas Ersu. Kita juga jadinya bingung ya. Jadi sebenarnya Pak Jokowi ini kalau mau jewer Projo ini kan mudah sekali ya. Jadi kalau saya rasa sih apa yang dikatakan oleh Muni itu adalah suaranya Pak Jokowi juga begitu. Karena Pak Jokowi kan juga memang kita lihat saja di Formula E ya. Di Formula E apa yang dilakukan oleh Erick Thohir itu kan sebenarnya kebijakan dari visi misi dari menteri kan visi misi Pak Jokowi. Kalau seandainya kemarin Erick Thohir sampai memberikan 3,8 triliun untuk MotoGP Mandalika, itu kan pasti juga atas persetujuan Pak Jokowi, sekian triliun loh. Nah, artinya kalau seandainya Erto itu atau Erick Thohir tidak memberikan sponsor kepada Formula E, saya rasa juga atas persetujuan Pak Jokowi, atas pengetahuan Pak Jokowi juga begitu. Dan kemudian ternyata Pak Jokowi malah hadir di Formula E itu. Ya tidak mungkinlah Pak Jokowi itu tidak hadir. Orang itu bagian dari G20, energi bersih masa depan bagian dari itu. Jadi artinya dalam hal ini Pak Jokowi kan memang punya standar ganda gitu. Nah, kita kan harus mewaspadai standar ganda ini walaupun kemudian di situ Erick Thohir betul-betul diobok-obok ya sesudah Formula E begitu. Nah, dalam hal itu tadi 3 periode, kalau saya kok juga memang percaya sih Mas Ersu kalau Pak Jokowi sendiri juga memang yang menginginkan untuk 3 periode itu masih tetap walaupun sudah kesandung-sandung, sudah oleh PDIP itu sudah diblok dan sebagainya. Tapi kan ini seolah-olah lewat suara dari Projo itu tadi. Projo itu suaranya adalah bagaikan menteri loh, dia juga wakil menteri kok. Kan visi misi dia tuh merangkap. Kita sulit kan membedakan Pak Muni ini antara ketika dia bertindak sebagai pejabat dan kemudian kapan dia sebagai ketua Projo begitu. Kalau saya lihat ini adalah visi misinya Pak Presiden juga begitu. Ya, jadi tetap saja kita ingatkan bahwa sejak awal kita mengingatkan bahwa opsi 3 periode itu belum mati. Gitu. Kenapa sih belum mati itu? Ya karena gini, karena saya menyebutkan tadinya Pak Jokowi memang inginkan itu Ganjar ini kan hanya skoci penyelamat saja ya gitu ya. Kalau Pak Jokowi tidak bisa nembus gitu, nembus percaturan ini. Ya itu Pak Jokowi yang Ganjar yang disiapkan gitu ya dan Ibu Mega kan sekarang Pak Jokowi kelihatannya sedang mengajuk hatinya Bu
Bu Mega, walaupun saya yakin Bu Mega sih tidak akan dulu gitu ya dengan situasi ini. Saya sulit sih membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga bisa meyakinkan Bu Mega, karena kalau kita lihat sejarahnya Ibu Mega itu ya, sejak zaman Orde Baru itu ini pribadinya sangat kokoh gitu ya, nggak bisa ditawar-menawar ya soal ini. Nah sekarang kan Bu Megawati udah jelas menolak soal 3 periode itu. Yang saya pernah baca di mana di inilah.com kalau nggak salah, Bu Megawati pernah sampai marah disebut bahwa ada sumber nyebut bahwa emangnya negara ini penyembahnya gitu kan ya, Ibu Megawati. Yeah. Nyebut semacam itu. Ini kan kalimat yang betul. keras dari Ibu Megawati itu, walaupun Bu Megawati nggak pernah muncul, itu hanya dikutip dari sana sini, tapi kita bisa menafsirkan dari pernyataan-pernyataan Masinton Pasaribu, pernyataannya dari Trimedia Panjaitan, itu kan sebenarnya representasi dari Bu Megawati ya, bagaimana mereka menilai Pak Jokowi itu Masinton nyebut presiden yang bebal, kemudian nyebut si Masinton Trimedia menyebut Pak Ganjar itu kemelinti. Sejak kapan nih? Trimedia ini kawan sama saya nih sejak zaman mahasiswa, sejak sama di aktivis pers mahasiswa dulu. Saya kenal, dia nggak bisa itu, dia nggak kenal tuh istilah kemelinti. Pasti ini ada yang menyebutnya ini. Iya, kita kan istilah-istilah dalam bahasa Jawa sekali gitu ya, dalam bahasa Jawa ya, yang biasanya Jawa sekali itu. Ya, Jawa sekali, seperti misalnya kemelinti atau ngedabrus atau apa ya, ada beberapa istilah itu yang kalau bukan orang Jawa jarang atau tidak tahu. Jawa pun Jawa terbatas. Jawa yang sekarang mungkin anak-anak sekarang nggak paham karena kalau di selain kemelinti itu ada disebut juga kementus. Nah, kan gitu ya. Tapi nanti kalau udah nyebelin banget ada istilahnya kemeplak gitu. Tahu nggak kemeplak itu? Keplak. Di gaplok. Nah, jadi pengen ngelihat dia tuh pengen ditampar aja itu, kemeplak ada juga gitu ya. Tapi oke lah, kita balik lagi yang digunakan oleh Trimed adalah kemelinti. Ini kan jelas kita bisa merujuk pasti yang ngomong ini orang Jawa lah dia. Makanya kan dia juga tidak mengucapkan dalam bahasa lisan tapi menggunakan bahasa tulis kan, itu kan keterangan tulis. Jadi sebenarnya dari situ kita bisa membaca kok sebenarnya apa yang terjadi gitu, bahwa Bu Megawati pasti tidak berkenan dengan Pak Jokowi untuk jadi 3 periode. Walaupun saya menduga mungkin apa sih yang ditawarkan Pak Jokowi, paling tinggi ya Mbak Puan ditawari jadi wapresnya Pak Jokowi gitu ya. Nah ini ini kalau buat orang-orang politisi biasa yang elektabilitasnya nggak tinggi gitu terus ditawarin jadi wakil presiden sih pasti akan langsung ditangkap. Tapi kalau Bu Megawati yang memutuskan kok saya nggak yakin. Bu Megawati akan tergoda gitu ya. Karena bayangkan Bu Megawati akan menjilat kembali prinsip yang dia pegang teguh gitu, yang dia menyatakan bahwa dia akan taat pada konstitusi bahwa hanya 2 periode. Ini rasanya sih ini akan menarik nih Mbak kalau kita amati dialektika antara Pak Jokowi dengan Bu Mega ini. Iya. Saya baca beberapa hari yang lalu, tapi saya lupa itu siapa yang mengusulkan. Dia mengatakan bahwa kemungkinan opsinya adalah Mbak Puan itu sebagai presiden dan kemudian Pak Jokowi sebagai wapresnya begitu. Terus kemudian ditanya oleh media, apakah itu mungkin? Ya mungkin saja begitu, kan memang tidak ada aturan yang melarang itu begitu. Nah, semoga ini adalah hanya akal-akalan saja ya. Tapi bisa saja sih Mas Ersu wacana seperti itu. Kalau misalnya 3 periode tidak tembus, kemudian ada wacana yang dibalik seperti itu begitu. Ya, kan itu memungkinkan untuk dilakukan. Opsinya itu sebelumnya yang saya dengar setelah selesai Lebaran itu opsinya seperti itu. Katanya menggandeng Pak Prabowo, itu opsi yang saya dengar. Tapi kemudian situasinya kan menjadi sangat dinamis gitu ya dalam situasi sekarang ini. Nah, kemarin ada terbentuk koalisi Indonesia Bersatu yang kita curigai itu sebagai upaya untuk mengusung Pak Jokowi juga. Kemudian yang terakhir ini kan ketika kemudian akhirnya Pak Jokowi bertemu dengan Ibu Megawati, ini pasti juga ada terjadi perubahan-perubahan dinamis. Tetapi tetap saja kita pasti menggarisbawahi bahwa ide 3 periode itu belum mati, masih akan terus diusahakan entah bagaimanapun caranya. Anda bilang jangan ngarang-ngarang, nggak ngarang, itu pernyataan dari Muni ketua umum Projo yang kemudian diralat oleh dia, terus pernyataan Bahlil. Kalau Bahlil ini kan kita tahu nih, ini kan orang yang pertama kali menyuarakan bahwa para pengusaha itu menginginkan
masa jabatan Pak Jokowi diperpanjang. Ini kan sebelum Betul. muncul Airlangga Hartarto, muncul Cak Imin, muncul Pak Zulhas. Ini kan yang Bahlil duluan. Bahlil gitu ya. Gitu. Ini jadi tetap saja bahwa opsi ini belum mati. Jangan terlena. Iya. Dan sebenarnya Ajo ke susu percaya dulu. Iya, ojo ke susu percaya. Karena memang semua indikator itu ya mengarah ke sana. Indikator itu apa? Yaitu adalah legacy dari Pak Jokowi ini memang harus diteruskan. Dan juga terutama IKN. IKN ini kan banyak proyek dari oligarki. Oligarki siapa? Oligarki yang selama ini memang mendukung Pak Jokowi begitu. Dan apa sih proyek-proyek di IKN ini ya banyak sekali, seperti tanahnya itu memakai di atas tanahnya Sukanto Tanoto misalnya, terus kemudian di situ juga ada adik dari Pak Prabowo begitu ya, Pak Hasim, terus dan masih banyak lagi yang terlibat di situ. Ada juga kemudian Pak Luhut. Tidak jauh dari situ juga ada kawasan apa namanya Mas? Industri hijau milik Boy Thohir. Boy Thohir, ya. Iya, betul, milik Boy Thohir yang di situ rencananya akan diinvestasikan sekian ratus triliun atau bahkan bisa ribuan triliun ke depannya begitu secara bertahap. Nah, ini semua ini harus aman ini pemirsa Off the Record. Jadi ya harus dipastikan bahwa yang berikutnya itu adalah orang yang itu tadi yang bisa disebut Little Jokowi atau sebagai penerus Pak Jokowi, karena proyek-proyek ini terus terang saja kan masih kontroversial, masih ada judicial review di MK dan sebagainya, dan itu semua harus diselamatkan. Kita bayangkan kalau seandainya ketua MK juga diganti, bukan ipar dari Pak Jokowi begitu kan. Selama ini ada suara yang kemudian melihat bahwa itu tidak independen lah ketika dia Pak Anwar Usman ini sudah menjadi ipar Pak Jokowi. Tapi kan memang disitulah letak dari bibit atau potensi untuk melakukan kong kali kong ini begitu. Nah, itu semua akan bisa berubah kalau seandainya Pak Jokowi tidak meneruskan gitu, atau penerus Pak Jokowi yang diehard Pak Jokowi tidak meneruskan untuk menjadi presiden di Indonesia. Iya. Nah, ini mumpung tadi Anda menyinggung Ketua Mahkamah Konstitusi, jangan lupa ini. Ini saya kira mungkin baru pertama kali ya saya lihat, tapi bisa dikoreksi kalau saya salah. Kemarin itu Pak Anwar Usman itu hadir ya dalam pembukaan Jakarta Fair. Di situ ya, itu menurut saya agak aneh itu tiba-tiba apa hubungannya Ketua Mahkamah Konstitusi hadir dalam acara Jakarta Fair. Dan lucunya saya lupa, itu saya membaca di media itu disebutkan itu adik Jokowi hadir dalam di judulnya begitu ditulisnya. Adik Jokowi, Erick Thohir dan Anies Baswedan hadir dalam pembukaan Jakarta Fair. Saya nggak tahu yang dimaksud adik Jokowi itu siapa gitu kan. Ibu Hidayati adik Jokowi, kalau Pak Ketua MK ini dia adalah adik ipar gitu. Tapi kok ada Ketua MK ini sampai urusannya ikut membuka menekan tombol ya, kalau nggak salah itu ya Mbak ya, menekan tombol Jakarta Fair. Ini menurut saya aneh gitu, karena biasanya orang-orang seperti ini, hakim-hakim ini tempatnya harus di tempat yang tinggi, dia tidak banyak bersentuhan dengan persoalan-persoalan begini, karena itu bisa menimbulkan konflik of interest dan bisa interpretasi macam-macam loh, gitu kan? Iya, betul. Sampai sekarang saya juga masih belum menemukan korelasinya, Mas Hersu. Korelasi antara Ketua MK, Mahkamah Konstitusi loh, ini tidak sekedar hakim biasa begitu, dalam sebuah proyek yang di situ ya kita tahu itu adalah proyek yang mencari keuntungan lah, walaupun itu adalah juga proyek DKI begitu ya, proyek yang memang sudah tahunan, juga adalah untuk proyek melestarikan budaya juga, proyek UMKM dan sebagainya. Tapi korelasi dari Ketua MK, dari yudikatif untuk hal-hal semacam ini yang berbau cuan itu di mana ya? Karena di situ kita lihat ada suami istri Hartati Murdayapo dan Pak Murdayapo di situ. Terus kemudian di situ ada Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir oke lah, dia sebagai Menteri BUMN. Terus kemudian ada Anies tentu saja siapapun gubernur DKI ya pasti itu hajatan dari Pemda DKI begitu ya, salah satunya. Dan kemudian kalau dari keluarga Po tadi, dia adalah pemilik dari lahan dan pemilik dari JI Expo itu tadi di Kemayoran. Yang lainnya di situ ada Pak Hidayat Nur Wahid. Oke, wajar, dia dari MPR begitu kan. Dan tapi saya nggak, sama seperti Mas Hersu, saya mempertanyakan itu kehadiran dari Pak Anwar Usman itu sebagai apa begitu, mewakili siapa, dan apakah layak seandainya dia mewakili taruhlah Pak Jokowi atau mewakili siapa. Mungkin kalau seandainya di situ adalah
misalnya BPK ya masih ada hubungannya, walaupun kita lihat ngapain BPK juga begitu kan, BPK itu kan untuk mengurusi apakah ada korupsi atau tidak, aliran dana dan semuanya di situ begitu. Kalau ada Menteri UMKM kita masih layak lah, Menteri Koperasi dan sebagainya, Sandiaga masih layak gitu. Tapi lebih layak menteri-menteri yang itu tadi ada korelasinya daripada ketua MK begitu. Nah, dalam hal ini kita kok sulit ya menemukan bahwa itu bisa diterima dengan akal sehat kehadiran dari Pak Anwar Usman itu kira-kira sebagai apa? Apakah dia hanya menonton dan kemudian ayo Pak naik ikut foto? Kan tidak, karena ini posisinya bukan ikut foto tapi ikut meresmikan begitu. Tekan tombol ya. Nah, ini yang gini nih. Yang gini-gini ini mulai mesti kita perhatikan. Apalagi kemarin dia sempat juga bersama istrinya menemui seorang kandidat calon Bupati Bogor ya, sempat ramai juga. Ya kan ini kan kalau ini jelas terjadi konflik kepentingan. Kenapa? Karena nanti kalau kemudian ada sengketa pilkada ya muaranya kan pasti ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana mau bersikap dia gitu. Kalau toh dia bersikap objektif pun orang kemudian akan mempertanyakan. Kenapa? Karena sudah ada bukti dia pernah mendukung dari si kandidat itu bersama istrinya. Katakanlah kalau bukan dia Pak, istrinya gitu. Ini yang begini ini kita mulai makin bingung dengan negara kita ini ya. Nah, tapi di tengah kebingungan, saya kira kita perlu memberikan apresiasi nih Mbak ya untuk Jakarta dan ada muda. Ini namanya siapa? Michael Victor Sianipar. Ini ya ketua PS DKI ini yang dia pernah saya wawancarai juga ketika dia berbeda pendapat dengan Giring gitu ya. Karena kalau Giring kemarin sebenarnya harusnya sebagai ketua umum diundang lah ya hadir pada Formula E. Ini si Michael Victor Sianipar ini hadir. Dia malah memasang fotonya di Instagram ya, dia nonton Formula E gitu ya. Nah, ini seru nih menurut saya ini anak muda ini. Iya, Pak Sersu, ini menarik sekali karena dia menonton Formula E di tengah Giring mengatakan Formula E tidak sukses dan bahwa Giring ini adalah ketua umum Haji Giring Jumario. Siapa nama lengkapnya Mas Sersu? Giring Ganesha Jumario. Oh ya, Haji Giring Ganesha Jumario. Ini di tengah-tengah dia tetap mengatakan bahwa Formula E tidak sukses dan kemudian kesuksesan Formula E itu adalah akibat dia kejeblos sehingga orang memberikan perhatian ke Formula E dan sebagainya. Dan juga di tengah dia mencalonkan diri ingin menjadi gubernur DKI. Kalau dulu dia ingin menjadi presiden, rupanya itu sudah dia sadar bahwa tidak kemampuannya itu tidak mungkin ke sana. Sehingga sekarang ini ingin menjadi gubernur DKI walaupun dia mengatakan itu adalah next ke depannya dia ingin itu walaupun mungkin bukan saat ini begitu. Nah, di tengah itu kemudian ada unggahan dari Michael Victor Sianipar ini tidak hanya satu foto tapi ada beberapa foto dan dia kelihatan enjoy di situ. Narasinya juga panjang sekali dan bagus. Dia narator yang baik begitu. Kalau dibandingkan dengan narasi dari Giring jauh sekali lah Mas Sersu. Dan kemudian ini disambut dengan sangat baik di bawah komentar-komentar itu mengatakan loh seharusnya Anda ini malah menjadi ketua umum PSI bukan Giring. Rupanya Michael Victor Sianipar ini juga memang lulusan dia juga intelektual muda juga ya, dia lulusan dari Amerika, dia juga mengambil S2 juga dan kemudian dia kelihatan kelihatan kompeten lah kan di antara Grace, di antara yang lain itu tokoh-tokoh PSI ini memang yang naik ini kalau saya lihat memang dia yang terlihat matang begitu. Dan kemudian orang-orang pada apresiasi, mengatakan inilah politik yang kita inginkan. Dan kalau saya lihat mereka yang memberikan komentar, kebanyakan memang anak muda. Dan anak muda mengatakan bahwa inilah sosok politik masa depan yang kita inginkan. Walaupun berseberangan, tetap bisa menunjukkan apresiasi kalau seandainya itu baik. Begitu. Ya, ini saya kira positioning kita FNN itu jelas di situ ya, bahwa kita ingin satu pembelahan masyarakat ini diakhiri. Kedua, kemudian politik itu lebih beretika gitu ya. Kalau kita berbeda pendapat, kita mengkritik ya wajar kita kritik terus. Tapi ketika dia memang cukup bagus, dia bisa apresiasi. Dalam ini artinya kita boleh berbeda pandangan politik, tetapi dalam hal-hal yang saya kira untuk kepentingan bangsa dan negara kita harus duduk bersama. Dan apalagi kemudian hubungan secara personal. Saya kira ini yang kenapa kita meng-highlight apa yang dilakukan oleh Michael Victor Sianipar ketua umum PSI ini. Nggak terasa jadinya memang panjang banget ya. Mbak Agi perbincangannya ini memang sangat seru, banyak soal-soal yang aktual di akhir pekan. Jadi kita terpaksa ngomongnya
rada sedikit panjang gitu ya, Mbak Agi. Tapi tetap saja seperti biasa kita dalam program ini mengajak Anda untuk membaca berita di balik berita. Kita selalu mengingatkan, ojo kesusu kalau setiap kali membaca sebuah berita. Apalagi kalau dengan 3 periode yang bicara Pak Jokowi gitu ya. Karena kemarin kan Pak Jokowi misalnya udah bilang bahwa waktu 3 periode itu ada yang ingin menampar muka saya, ada yang saya atau mencari muka saya, tiba-tiba ternyata sebenarnya Pak Jokowi juga masih mau kan gitu. Nah kali ini juga begitu, ketika dia ngomong bahwa yang harus dilanjutkan pembangunannya itu baru saya setuju. Tapi kan mesti nanti tiba-tiba Pak Jokowi akan menambah begini. Tapi yang pembangunan kan harus ada yang membangun gitu, dan membangun kan saya. Itu ya Mbak Agi ya. Oke. Ya, Mas Ersu, memang Pak Jokowi ini antara mudah ditebak dan tidak mudah ditebak. Tapi kalau kita sudah mengamati dari sekian lama, itu sebenarnya predictable gitu, mudah ditebak. Seperti kata Pak Ayumadi Azra, yaitu bahwa kebalikannya saja begitu untuk memaknai apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Seringkali harus memang kebalikannya, walaupun beberapa kadang-kadang Pak Jokowi juga mengatakan apa yang dikatakan itu adalah memang itu yang dia inginkan gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini, dalam 3 periode ini memang kita harus hati-hati sekali, dan saya salut loh kepada Mas Ersu dan Bang Rocky ini. Tebakannya itu betul sekali bahwa 3 periode ini masih akan terus diam-diam itu operasinya masih terus berlanjut gitu. Karena tadi pakai patokan menafsirkan secara terbalik apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Oke, sebelum kita terbalik-balik lagi, kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para viewer Off the Record FNN yang terus memberikan dukungan, memberikan doa pada kami, doa yang tulus juga kami panjatkan untuk Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga akal sehatnya dalam situasi yang sekarang semakin tidak jelas dalam situasi sekarang ini ya. Dan bisa membedakan sekali lagi yang halal dan haram. Ini bukan hanya soal babi dan di dalam rendang Padang ini. Soal politik itu juga ada hal-hal yang halal dan haram gitu ya. Apa patokannya ya? Kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia ini. Itu yang halal adalah bagaimana kita terus berjuang untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Yang haram itu adalah kita mendukung kepentingan oligarki untuk memperpanjang kekuasaannya. Oke, saya Ersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa selalu salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.